Warga Talang Kerikil, Kecamatan Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan digemparkan dengan penemuan jasad seorang remaja putri berkaos seragam olahraga sekolah menengah pertama yang tergeletak di sebuah pemakaman Cina. Penemuan mayat di belakang kuburan. Saat ditemukan, posisi korban tergeletak tak bernyawa di tepi area pemakaman. Warga langsung melaporkan penemuan mayat tersebut ke aparat kampung setempat. Ditemukan jam berapa, Pak? Sekitar jam 1. Jam 1? Iya, itu jam 1, siapa yang awalnya menemukan, Pak? Oh, enggak tahu, warga. Warga laporan Iya. ke Bapak? Iya. Terus laporannya apa, Pak? Seperti apa, Pak? Ada ditemukan mayat itu. Kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya tertelungkup. Tertelungkup. Ada luka nggak, Pak? Enggak terlihat tadi itu. Nggak terlihat. Enggak terlihat. Itu gadis umur berapa kisaran, Pak? 14 tahun. Udah diketahui warga sini kan, Pak? Warga RT 3. Warga. Oh, RT namanya 3? siapa, Pak? Indikasinya pembunuhan atau apa, Pak? Kurang tahu, sepertinya iya kalau melihat. Kalau dari laporan orang ini keluarga korban hilangnya kapan, Pak? Terakhir. Jam 12. Jam Oh, 12 hari ketemu. ini, hari Iya, ini. iya. Oh, izinnya keluar untuk main, Pak? Iya. Maksudnya? Keluar untuk main katanya. Rumah korban di mana, Pak? Rumah korban, Pak? Di RT 23. Di mana, Pak? Dekat sini? Iya, di depan Sektak Muning. Identitas korban langsung dikenali oleh warga. Ia adalah siswi SMP berusia 14 tahun bernama AA, warga Kelurahan Piparja yang letaknya tak jauh dari lokasi kejadian. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang, guna dilakukan proses otopsi. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan korban meninggal dunia secara tidak wajar karena ditemukan luka pukulan benda tumpul di bagian leher dan indikasi kekurangan oksigen. Kita jumpai dia itu kekurangan oksigen berat. Keluar semuanya dari hidung dan mulut sudah pecah. Ya, kemudian sianosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya, itu menandakan dia kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan dalam. Pada pemeriksaan dalam, ya itu lagi lebih nampak lagi deh. Memang ada kekerasan tumpul pada dia. Di mana, dokter? Di bagian mana, Di dokter? bagian leher. Cekikan. Nah, bisa dibilang begitu. Tanda-tanda perlawanan dari korban sepertinya ada, Dok? Kalau perlawanan, nah itu tadi kita nggak ada dia sepertinya. Lantas siapa yang telah merampas nyawa remaja belia itu? Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan polisi, terungkap bahwa korban tak hanya dihabisi nyawanya, tapi juga menjadi korban ruda paksa. Tak lama bagi polisi mengungkap kasus ini, para pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil ditangkap. Ironinya, para pelaku ini masih berusia anak-anak yang masih di bawah umur. Mereka adalah IS berusia 16 tahun, MZ 13 tahun, serta NS dan AS yang berumur 12 tahun. Menurut polisi, para pelaku ini sudah berencana melakukan tindak asusila terhadap korban dengan membuat korban tak berdaya terlebih dahulu. Sebelum terjadi upaya pencabulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk melemahkan korban yang berdampak kepada korban meninggal dunia. Demikian juga kami menemukan beberapa luka dari tubuh korban, diduga terjadi gesekan menyebabkan kakinya lecet karena terjadi perpindahan proses tindak pidana dari TKP pertama ke TKP kedua. Tragedi yang menyayat hati ini bermula ketika korban bertemu dengan pelaku IS di sebuah pertunjukan kuda lumping di daerah tersebut. Korban dan pelaku IS diketahui telah saling kenal 2 pekan sebelumnya dan sudah kerap berbalas pesan di media sosial. Pelaku IS kemudian mengajak korban berjalan-jalan di kawasan pemakaman Cina. Sementara 3 orang teman pelaku sudah menanti dan mengikuti keduanya. Disitulah kemudian peristiwa mengerikan itu terjadi. Peristiwa ini sekali lagi bermula daripada adanya kegiatan kuda kepang. Dari pertemuan tersebut, tersangka beserta 3 rekannya mengajak korban
untuk berjalan-jalan di area yang tidak jauh daripada tempat tersebut, di tempat yang sepi, di daerah perkebunan kecilan. Demikian juga mendekati tempat kremasi atau pembakaran mayat. Disinilah terjadi tindakan pertama, yaitu tindakan penyiksaan, pembekapan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pencabulan dan pemerkosaan. Dari hasil penyidikan, diketahui para pelaku melakukan tindakan bejatnya itu berulang kali dan berpindah-pindah. Agar perilaku binatang mereka tidak diketahui orang, para pelaku kemudian memindahkan korban ke lokasi lain. Korban dilakukan pemindahan tempat guna menghindari diketahui oleh orang atas kondisi korban yang ada. Dan kemudian di tempat tersebut korban dilakukan yang kedua kalinya tindakan pencabulan oleh para tersangka dengan rangkaian yang sama. Yang pertama diawali dari pihak kekasihnya IS, kemudian berlanjut kepada MZ, NS, dan AS. Keempat orang tersebut telah melakukan tindakan pencabulan dalam kondisi korban sudah meninggal dunia. Peristiwa pembunuhan disertai ruda paksa terhadap AA ini sangatlah mengoyak hati. Betapa tidak, baik korban dan para pelaku masihlah anak-anak. Dari peristiwa ini muncul sebuah pertanyaan yang mendasar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa para pelaku yang masih di bawah umur itu bisa melakukan tindakan sekeji itu? Anak kau kasihan, ini anak kau. Baiklah sekarang juga, aku langsung balik. Aku langsung pulang di rumah. Aku jengok, ya kan, kok lah ini benar rumah ini. Ada apa ini kan, kau ngomong kan. Terkabarlah, Ayu meninggal dunia. Rasanya Pak, seperti orang gila aku Pak. AA yang saat kejadian tak pulang ke rumah, ternyata menjadi korban kebiadaban temannya sendiri. Semasa hidupnya, AA dikenal sebagai seorang remaja yang penuh semangat dan ramah oleh lingkungan sekitar. AA diketahui juga sering membantu keluarga dengan berjualan balon. Kepergian AA yang tragis meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ayah AA tidak pernah menyangka kejadian seperti ini akan menimpa keluarganya. Bini aku, anak aku, hilang benar kami. Seperti orang gila. Enggak sangka, ya kan? Enggak sangka benar. Kalau bisa Pak, saya minta memohon sama Pak Kepolisian, ya kan, sehukum seberat-beratnya Pak. Nah, kalau bisa, sehukum seberat-beratnya. Kepolisian berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini. Di antaranya dengan mendatangi psikolog untuk mengecek kejiwaan tersangka. Hasil tes psikologis terhadap para tersangka terungkap hanya IS, pelaku utama yang memang sudah ada niatan dari awal untuk melakukan ruda paksa terhadap korban. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan bahwa keempat tersangka tersebut keterangan yang diberikan
kredibilitas untuk dipercaya dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Niatan sebenarnya sudah tercetus di awal waktu sebelum kejadian, di mana yang bersangkutan itu memiliki rasa senang atau rasa suka kepada si korban. Rasa senang, rasa suka tercetus. Ya. Tapi niatan untuk membunuhnya Pak, dari psikologinya Pak? Secara tersier tidak ada niatan untuk itu, namun dia ada niat untuk memperkosa yang bersangkutan. Itu dari pelaku utama apa dari ketiga tersangkanya Pak? Dari pelaku I. Sementara 3 tersangka, yakni MZ, NS, dan AS, tidak ditahan karena masih di bawah umur. Saat ini ketiganya menjalani rehab di sebuah panti di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Keputusan ini menuai reaksi dari keluarga yang merasa kecewa dan menilai bahwa hukuman yang diberikan terlalu ringan, jauh dari keadilan. Menurut ayah korban, ketiga pelaku telah sama-sama melakukan tindakan keji, tidak hanya membunuh, tapi juga memperkosa korban yang sudah tidak berdaya. Kita kabar, kok anak Tigo itu bisa lepas tanpa 2 minggu, ya kan? Kok dari mana tuh jalannya? Ya kan? Dari mana tuh jalan? Aku pengen tahu, ya kan? Kita nggak ada hukum, ya kan? Kecuali nggak ada hukum, ya. Nah, ini ada hukum, ya kan? Nah, satunya juga, aku jujur bilang, aku keberatan sebagai bapaknya. Yang seandainya yang lain kenal juga seperti aku, bagaimana rasanya coba? Nah, bayangin ya kan, bayangin, andainya bapak kenal anaknya seperti aku, coba dari mana adil setimpal dengan perbuatan dia itu aja, ya kan? Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya peran orang tua dalam memberikan pengawasan terhadap anak-anak. Terlebih lagi di tengah mudahnya akses internet dan perkembangan teknologi yang kerap kali menjadi pemicu penyebab terjadinya tindak pidana. Memang Kasus pembunuhan disertai ruda paksa yang menimpa AA memang menyisakan rasa pilu dan menyayat hati. Korban adalah seorang siswi sekolah menengah pertama yang tengah menikmati kehidupan sebagai seorang remaja putri. Namun keriangan AA direnggut secara brutal dan keji oleh IS dan ketiga temannya. Dari pemeriksaan psikologi yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, IS 16 tahun merupakan pelaku utama, diduga melakukan tindakan tak berperi kemanusiaan itu lantaran kerap menonton film porno. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak harus mendapatkan perhatian khusus dari kita semua, mengingat banyaknya tingkat kriminalitas dengan anak sebagai pelaku utamanya. Lalu, apa yang memicu kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa terjadi dan apa penyebabnya? Kenapa sampai anak kecanduan daripada video porno adalah karena saya mengambil dari teori Bandura tahun 1977 yang menyatakan bahwa pengaruh lingkungan dari seorang anak dipengaruhi dan berkesinambungan antara kognitif, perilaku yang terus-menerus terjadi. Nah, ini berarti pengaruh dari lingkungan sosialnya, seperti apa anak itu tumbuh besar, lingkungannya itu seperti apa, orang tuanya pola asuhnya seperti apa, kemudian lingkungan dalam hal ini adalah sekolahnya, kemudian apa yang ditonton, ini akan mempengaruhi si anak tersebut. Jadi kalau kita lihat dari kasus umurnya 16 tahun, lalu dia juga mempengaruhi lagi ke anak-anak kecil di bawahnya, nah itu adalah menggambarkan sifat dominan yang ingin ditampilkan.
kemudian tokoh agama, karena kita tahu anak-anak ini yang tersangka ini, mereka ini kan tidak hanya melakukan pelanggaran pidana ya, tapi juga ada kerentanan-kerentanan lainnya yang diakibatkan oleh tadi sudah terpapar oleh video porno, sehingga perlu sekali intervensi selain proses hukum, tapi intervensi yang mendukung pada rehabilitasi atau perubahan perilaku anak ini. Kontroversi pun terjadi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, di mana 3 anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak ditahan dan hanya mendapatkan rehabilitasi. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memang berbeda berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku kejahatan yang masih di bawah umur tidak perlu ditahan. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Palembang, saya kira ini adalah satu tindak pidana yang sangat jahat ya, dilakukan terhadap anak, direncanakan gitu. Maka harus ada proses hukum yang cepat, tegas ya. Apa yang dilakukan oleh Polres Palembang sudah benar, dan orang tua korban ya yang keberatan, yang misalnya mempertanyakan kenapa yang dibui hanya 1 orang, karena memang ketentuan hukum yang berlaku itu. Bukan berarti diskriminasi, tetapi adalah memang undang-undang mengatur seperti itu. Dan mengapa undang-undang mengatur seperti itu? Karena untuk memperhatikan masa depan anak. Kalau anak ditahan, anak dibui, itu bisa membahayakan masa depannya. Darurat perlindungan anak. Ya, itulah yang terjadi saat ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang terjadi pada anak dan juga banyaknya anak yang menjadi pelaku kriminalitas. Harus menjadi perhatian bagi kita semua.